Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Deka akan mengajar tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Nah, tentang gaya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari beberapa eh, jenis pengaruh gaya terhadap benda, kemudian ada juga macam-macam gaya. Kemarin yang sudah kita pelajari dan kita praktekkan adalah gaya gesek ya. Jadi gaya gesek kalian juga sudah praktik, sudah kirim videonya ke Miss Deka. Yang belum mengirim, Miss tunggu. Kalau tidak, nilainya 0. Nanti di rapot juga 0. Akhirnya nilai kurang, gak naik kelas deh. Oke? Nah, kita review sedikit gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda ya. Contohnya, ini gaya gesek yang ditimbulkan di permukaan motor dengan aspal. Nah, itu gaya gesek yang ditimbulkan ya oleh pembalap itu biasanya ya. Oke, kemudian yang kedua, buka bukumu halaman 51. Kalian tadi sudah baca kan apa itu gaya gravitasi? Nah, benda yang dilempar akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi. Nah, semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Nah, sedangkan di buku kalian tertulis di situ gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Itulah namanya gaya gravitasi. Jadi yang dari atas ditarik ke bumi ya, Nak ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini ada pesawat tuh, biasanya nanti ada penerjun ya, penerjun payung dari pesawat dia turun ke bawah ya. Gaya gravitasi menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. Oke. Nah, adapun manfaat gaya gravitasi bumi antara lain, satu, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar ke luar angkasa. Manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Air laut menjadi tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Kemudian gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung ya. Di buku kalian juga sudah ada beberapa contoh itu penerjun payung ya, yang melompat dari pesawat. Nah, kemudian turun ke bawah itu langsung pakai itu ya, payung gitu ya. Nah, itu bisa dilihat tuh ada gambar-gambarnya ya. Oke, Miss juga punya video. Nah, ini video tentang gaya gravitasi. Ada Miss ceritakan sedikit juga ya. Nah, ini dia videonya tentang Isaac Newton adalah penemu gaya gravitasi ya. Jadi zaman dulu tuh Isaac Newton itu kayak kita juga terkena wabah di daerahnya sana, di negaranya, yaitu di London ya. Nah, itu dari tahun 65 sampai 66. Nah, dia itu belajar di rumah karena dia bosan, dia harus karantina diri juga di rumah tuh. Dia duduklah di bawah pohon apel. Nah, di situ saat dia sedang belajar, sedang bersantai juga, dia kejatuhan buah apel ya. Nah, kejatuhanlah buah apel ketika dia sedang duduk ya. Kemudian dia berpikir, kenapa ya apel ini jatuh gitu kan. Kemudian dari pemikirannya itu, kok bisa gitu buah di atas jatuh ke bawah gitu kan. Terus dipikir-pikir lagi sama dia, ketemulah bahwa itu gaya gravitasi. Nah, tapi setelah itu dia ketemu, dia pikirkan lagi, dia coba-coba lagi juga, dia kasih tahu orang tuanya juga bahwa itu ada gaya gravitasi. Kekuatan gaya gravitasi ini juga nggak terbatas pada jarak tertentu dan dari bumi saja, tapi lebih luas dan lebih jauh daripada itu ya. Nah, orang tuanya pun setelah diceritakan dia mendukung gitu ya teori dari gravitasinya dia ya. Namanya Isaac Newton. Nah, kemudian ada salju juga turun dari atas. Kok bisa gitu ya salju itu turun dari atas gitu. Terus kok dia turun ke bawah kayak ada gaya tarik bumi gitu. Nah, setelah itu dia pikirkan besoknya
Besoknya dia coba-coba lagi ya, dicoba lagi melemparkan benda ke atas seperti daun, dia lemparkan, diturun lagi ke bawah. Kemudian dia lempar-lemparkan lagi bunga, kok turun lagi ke bawah seperti itu. Nah, disitulah timbul gaya gravitasi dan dia yakin gitu ya bahwa itu gaya gravitasi. Oke. Nah, itu dia penjelasannya. Oke, sekarang kita ke poin nomor 3 ya, gaya magnet. Pengertian gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda magnetik. Sebaliknya, benda yang tidak dapat didorong atau ditarik magnet disebut benda non magnetik. Oke? Di sini ada contohnya. Contohnya yaitu adalah paku yang terbuat dari besi itu bisa ditarik oleh magnet. Ini adalah magnet. Yang huruf U ini adalah magnetnya ya. Jadi kutub yang paling bawah ini biasanya memiliki itu adalah kutub yang paling kuat ya, yang dapat menarik banyak besi ya, sedangkan di atas biasanya cenderung lebih lemah. Gaya magnet dimanfaatkan dalam berbagai bidang, Nak. Contohnya penerapan gaya magnet pada kompas penunjuk arah, nah itu pakai gaya magnet. Kemudian magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Penerapan lainnya yaitu dalam bidang transportasi. Nah, gaya magnet dimanfaatkan untuk menggerakkan kereta maglev. Kereta ini bergerak dengan sedikit melayang di atas rel. Baik kereta maupun relnya dipasangi oleh magnet yang berkutub sama, sehingga terjadi gaya magnet tolak-menolak. Oleh karena itu, kereta sedikit melayang di atas rel ketika bergerak. Oke, di buku kalian juga ada contohnya ya, silakan dilihat. Nah, di sini ada videonya. Nah, ini akan Miss jelaskan ya, sedikit ya. Oke, inilah contoh. Nah, ini adalah contoh praktik, Nak. Ini menggunakan magnet ya, penjepit kertas itu terbuat dari besi sehingga dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu adalah magnet ya. Nah, ini magnet, Nak. Magnet ini punya dua kutub. Nah, bagian ujungnya kutub utara dan kutub selatan. Kutub selatan yang bagian hitam itu ya S selatan, terus utara yang N ya, north artinya utara ya. Nah, ini dia jika kutub tidak senama atau didekatkan ke kutub akan saling tarik-menarik, dan kemudian yang sebelah kalau dia kutubnya tidak sejenis itu dia akan tolak-menolak. Jadi dia akan terdorong terus ya, tapi kalau dia sejenis dia akan ketarik terus. Oke? Yaitu adalah gaya otot. Gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia atau hewan. Itulah pengertian gaya otot ya. Nah, ini contoh gaya otot hewan menyebabkan pembajakan sawah dan bergerak ya akhirnya ya. Gaya otot ini biasanya kita manfaatkan sehari-hari, misalnya untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang ya. Ini juga satu contohnya adalah gaya otot kaki manusia menyebabkan bola terpental. Nah, lihat pemain bola itu menggunakan gaya otot semuanya. Oke? Sampai sini paham ya, karena ini sederhana sekali, banyak contoh yang kita tahu ya. Oke, kita ke number 5 atau nomor 5, gaya listrik. Nah, ini penting banget kalian pelajarin, dan ini seru sebenarnya kalau kita masuk sekolah ya. Ini pelajaran paling seru yang Miss ajarin di kelas ya, karena ini harus praktek langsung, cuman pakai penggaris sama kertas, potongan kertas. Nah, kita belajar dulu ya. Pengertian dari gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, listrik mempunyai dua muatan, yaitu positif dan muatan negatif ya. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Contoh listrik statis yaitu penggaris plastik. Nah, ini lihat ya, ada penggaris plastik yang digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut kering dan akan memiliki muatan listrik. Jadi caranya kalian ambil penggaris, gosok-gosokin ke rambut kalian yang kering ya, jangan rambut basah, nggak bisa. Kemudian kalian taruh tuh kertas ya. Pertama kertasnya dulu ditaruh di atas meja boleh. Nanti ambil penggaris, gosok-gosokkan tuh di kepala kalian, terus kemudian
ditempelin, pasti dia terbang, narik gitu ke atas ya. Itu ada listriknya ya. Oke, ini tadi benda yang bermuatan listrik, jika sejenis dia akan tolak menolak, kalau tidak sejenis dia akan tarik menarik ya. Ini contohnya. Dan di sini ada percobaan listrik ya. Nanti silakan ditonton sambil Miss jelaskan sedikit ya. Nah, di sini Miss Deka jelaskan dulu ya sedikit tentang listrik statis ya. Ini juga berhubungan dengan tugas kalian ya. Jadi di sini ada penggaris dan ada potongan-potongan kertas. Nah, ini mempunyai jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama. Karena itu penggaris plastik itu nggak mampu menarik potongan kertas ya awalnya ya. Setelah itu kalian gosokkan pada penggaris itu pada rambut atau kain wol atau kain sutra. Kalian gosok sampai dia panas ya mungkin. Setelah itu penggaris plastik digosokkan dengan kain atau rambut tadi, itu baru dia dapat menarik serpihan si kertas tadi ya. Ketika penggaris plastik digosokkan dengan kain atau rambut, terjadi perpindahan muatan negatif dan positif ya. Penggaris plastik mengandung lebih banyak muatan negatif karena mengandung sejumlah muatan negatif dari kain wol. Oke, akibatnya makanya bisa ditarik. Mengapa yang berpindah muatan negatif bukan muatan positif? Karena muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan dibandingkan muatan positif, sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak. Begitulah penjelasannya ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang macam-macam gaya dari Miss Deka, walaupun sedikit tapi sangat bermanfaat ya. Oke, kemudian Miss akan berikan tugas kalian itu satu saja, yaitu gaya yang terakhir, gaya listrik statis tadi ya. Kalian buat satu video tentang, pertama potong dulu kertasnya, taruh di atas meja, boleh. Kemudian kalian ambil penggaris, gosokkan ke kepala kalian, terus kalian coba sampai kertas itu tertarik oleh penggaris kalian ya. Itu videonya. Nanti kirim ke Miss Deka tunggu. Oke, see you, bye bye.